Halo semua, berjumpa dengan saya kembali, Louisa Turnip di channel Sehat Seksi and Fit. Pada video kali ini saya akan membalas request dari teman-teman wanita yang mempunyai keluhan prolaps. Video ini akan sangat lengkap karena saya akan mengisi dengan apa yang Anda boleh lakukan dan apa yang Anda tidak boleh lakukan. Sebelum kita masuk ke sana, saya mau mengundang Anda yang baru pertama sekali hadir di channel ini, klik button subscribe, dan juga bagi Anda yang sudah menjadi bagian dari channel ini, klik like. Oke, kita langsung masuk sekarang kepada video ini. Topik kita yaitu terapi untuk prolaps. Kita langsung masuk kepada topiknya. Nomor 1, Anda tidak boleh melakukan hal ini. Lompat-lompat. Ketika Anda prolaps, artinya rahim Anda turun ke bawah, ada yang medium, ada yang ringan, ada yang sudah parah. Kalau untuk yang parah, ini sangat-sangat Anda tidak boleh lakukan. Melompat akan memperburuk situasi. Mungkin ada sesuatu yang membutuhkan untuk Anda melompat, usahakan jangan melompat. Selalu ingat itu. Yang kedua, sama. Ini juga Anda tidak boleh lakukan. Lari-lari. Lari-lari itu lumayan impact-nya sangat berat. Ya, anggap saja ini bagian bawahnya kita itu akan ketarik ke bawah. Lanjut ke nomor 3. Tidak boleh untuk mengangkat beban yang berat. Aqua galon misalnya, itu sudah sangat-sangat berat. Bagaimana untuk mengidentifikasikan kegiatan yang saya tidak boleh lakukan? Cukup mudah. Setiap aktivitas yang akan membuat Anda mengedan, Anda wajib jauhkan itu. Suruh suami, suruh adik, suruh abang, atau siapa saja di situ yang tidak mempunyai keluhan ini. Tidak boleh mengangkat beban. Bukan hanya aqua galon, entah batu, entah barang, buku, bahkan anak. Ada kalanya memang Anda tidak punya pilihan sehingga Anda harus mengangkat barang tertentu atau anak Anda misalnya. Jadi untuk mensiasati itu, ketahui bagaimana caranya untuk mengangkat. Kalau yang sudah stadium yang parah, dari duduk untuk naik pun itu bisa memperburuk situasi kalau dalam jangka lama. Kalau terus-terusan kebiasaan itu dilakukan tanpa memperhatikan konsekuensinya, lama-lama itu akan mendorong keluar itu tadi, rahim tadi. Oleh karena itu, tarik napasnya, lock, tahan di bagian di bawah sana, baru Anda berdiri. Berhubungan dengan makanan, perhatikan makanan Anda, makanan yang Anda tahu pada akhirnya nanti akan mengakibatkan fesesnya Anda, ke toiletnya Anda mengedan, buang air besarnya itu susah. Anda harus mendorong seperti mau melahirkan seperti itu, Anda harus jauhi itu. Ya, pokoknya semua makanan yang lembut. Satu lagi, ini sedikit tricky juga. Kalau Anda pergi naik sepeda motor atau naik mobil, kalau melewati jalan berbatu-batu, itu juga bisa membuat rahimnya juga turun. Kenapa keluhan ini bisa terjadi? Well, ada banyak faktor. Karena berat badan. Ketika Anda hamil misalnya, setiap bulan jadi 2 kilo. Bahkan ada ibu-ibu yang sampai 3 kilo. Makanya diusahakan hanya 2 kilo saja naik tiap bulan. Perutnya akan membesar karena bayi bertumbuh. Yang kedua bisa karena naik kuda. Yang ketiga bisa karena lompat. Gadis juga bisa prolaps. Jadi bukan hanya ibu-ibu yang kena prolaps. Orang remaja atau orang gadis juga bisa prolaps. Tetapi tidak perlu dikhawatirkan karena ini bukan virus, ini bukan bakteri, hanya saja membuat tubuh kita tidak berpenampilan menarik, atau selain itu karena memang posisinya dia harus di dalam. Kalau dia sering keluar, terekspos dengan bakteri lebih mudah di bagian bawah sana, jadi mungkin juga bisa menjadi pemicu untuk datang bakteri dan virus. Karena itu Anda harus menjauhkan tadi yang saya bilang, dan Anda harus melakukan gerakan-gerakan ini. Kita langsung masuk ke sana. Jangan lupa klik like dan bagikan video ini juga kepada mereka yang mempunyai keluhan. Sebelum saya pergi,
Pengumuman channel kita ini sekarang terbuka kepada langganan biasa dan juga langganan berbayar. Langganan berbayar mempunyai 3 level, yoga reguler bagi Anda yang mau mendapatkan tubuh bugar dan ingin melakukan yoga bersama dengan saya. Anda akan mendapat 2 kali yoga dalam 1 bulan bersama dengan saya. Harganya hanya 19.000. Dan bagi Anda level kedua ada Luisa Turnip Yoga dan Diet. Di sana Anda akan mendapatkan 2 yoga yang tadi yang pertama, dan kedua, yang duanya lagi Anda mempunyai kesempatan untuk chatting bersama dengan saya, Super Talk, di mana Anda bisa memberikan kepada saya keluhan-keluhan Anda, atau mungkin berbagi kepada saya kira-kira diet seperti apa yang bisa saya racik atau saya bisa bagikan kepada Anda. Oke. Dan untuk level ketiga di sini adalah VIP, orang-orang penting berdasar request. Ini agak sedikit mahal, 299 alias 300.000 untuk Anda yang mempunyai permasalahan sakit punggung, insomnia, atau anxiety disorder seperti ini. Anda perlu membutuhkan waktu 1 minggu mungkin untuk mendapatkan intensif masukan dari saya, atau memberikan sequence bagaimana untuk menyembuhkan Anda dari keluhan Anda itu. Jadi Anda bisa pilih yang mana Anda mau. Saya rasa tidak terlalu mahal dan saya berterima kasih untuk Anda menghargai waktu saya. Sekarang kita langsung melakukan yoganya. Kita langsung masuk ke matras yoga. Saya akan membuat gerakan ini friendly kepada semua level. Baik yang level medium, yang parah, ataupun yang masih ringan. So, saya akan memadukan beberapa gerakan, 4 gerakan. Yang pertama, ini adalah gerakan yang paling mujarab, oke? Karena sangat ringan dan beban tidak terlalu banyak ke punggung Anda. Taruh kaki Anda ke tembok, dan saya akan menggunakan tangan saya seperti ini, membuka ketika saya genggam, itu artinya saya mengencangkan otot di pelvic floor-nya saya, di lower core-nya saya, dan sekitar di bagian arena genital ataupun mispinya kita. Oke? Ya. Sekarang kita mulai. Angkat sacrum Anda atau tulang bokong Anda ke atas. Jadi yang menempel ke matras yoga itu adalah tulang punggung tengahnya Anda, atau torakiknya Anda, atau mungkin juga lumbarnya Anda, tetapi yang pertama dan yang kedua. Nah, sebenarnya ini bukan mengenai seberapa tinggi Anda menaikkan bokongnya. Bisa aja juga mungkin hanya sedikit, hanya sakrumnya, tapi Anda harus memastikan di bagian pelvic floor Anda, di lower core-nya Anda, yang Anda harus permainkan, dikencangkan. Oke, ketika tangan saya lemas seperti itu, membuka, itu artinya Anda melemaskan. Oke, lanjut. Pose yang kedua, ini dari pose bridge. Angkat bokong Anda ke atas, lemaskan. Yang ini nggak se-powerful yang tadi itu. Ini bagus untuk yang level-level medium ke atas. Kalau yang tadi itu kepada yang pemula, bagus. Maksudnya bukan pemula, maksud saya yang level dari penyakitnya itu sudah parah. Jadi dengan bantuan tembok sangat bagus. Tarik napas, angkat pinggul ke atas. Buang napas. Lemaskan ke bawah. Oke, satu lagi yang perlu Anda ingat, karena kebetulan kita akan masuk ke tembok ini, yang paling mujarab ini, wanita-wanita, ya ini untuk wanita, tidak ada prolaps laki-laki ya. Kalau Anda bisa membayangkan, ini paling mudah untuk mengidentifikasikan apakah Anda melakukan gerakannya sudah benar, ketika misfinya Anda itu merasakan seperti menghisap angin, masuk angin seperti farting gitu ya. Itu Anda melakukannya sangat-sangat benar, oke? Ya, oke. Maaf saya agak sedikit ketinggalan nanti dengan gerakannya. Lanjut, angkat pinggulnya ke atas, bokongnya ke atas, lalu lemaskan, tenangkan. Saat di atas, bagaimana Luisa? Pasti ada pertanyaan seperti itu. Anda tetap bernapas, tapi ototnya yang dilemas, dikencangkan, dilemas dan dikunci, dilemas dan dikunci. Bagaimana melepas dan mengunci itu? Bayangkan ketika Anda di toilet pipis, oke?
Buang napas, saat bokong Anda ke bawah, itu benar-benar Anda lemaskan. Anda melihat di bawah itu ada space di tulang punggungnya saya itu. Oke, ini yang mau saya maksudkan tadi kepada Anda. Tidak seberapa tinggi. It's not about seberapa tinggi. Lanjut ke pose yang, ini masih pose yang sama, cuman kita berikan bantuan dari bantal. Nah, seperti yang saya bilang ini, di tulang punggung tengah Anda buat tengah dan bawah, lumbar dan torasik Anda buat matras ini. Dan sacrum Anda hampir seperti bergauntungan di luar dari, maksud saya, bantal ini. Aduh, maafkan saya. Oke, angkat ke atas, buang, turunkan. Anda bisa melihat di perut saya ya, seperti apa. Tarik napas, ya, anginnya masuk ke dalam, buang napas, bisa dikeluarkan atau bisa juga ditahan. Oke, Anda pasti ada rasa sakit punggung Anda di sini di bagian tengah, bukan karena sakit punggung jadi di tulangnya, bukan, tapi lebih kepada permukaan di kulit Anda karena digesek-gesek. Oleh karena itu, di sini pose happy baby ini Anda menggayung-gayungkan untuk melemaskan punggung Anda, istirahat dulu. Dan pose ini juga bagus karena ini melawan gravitasi bumi. Anda memposisikan mispi Anda ke langit. Oke, buang napas, kita padukan yang dua ini, happy baby dan juga bridge. Kakinya diayun ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, boleh. Lalu buang napas, turunkan bokongnya ke atas, maksudnya ke bawah, turunkan ke bawah. Turunkan ke bawah. Iya, ayun-ayunkan kakinya. Bisa dipeluk juga, bisa diayun-ayun, terserah Anda. Yang jelas Anda harus memberikan keseimbangan supaya punggung Anda tidak bergesek-gesek terlalu lama karena tadi kita melakukan. Ingat, ini tidak boleh Anda lakukan terlalu banyak-banyak karena nanti akan membuat tubuh Anda stres, bahkan otot perut Anda itu jadi kram nanti. Jadi ini udah durasi yang paling bagus. 12 sampai 15 menit, oke? Kencangkan, lepaskan, kencangkan, lepaskan. Sembari Anda masih menahan ya, Anda tetap bernapas, tapi ototnya Anda yang Anda tahan, lepas, seperti saat Anda kencing. Pipisnya dilepas, dikeluarkan, lalu ditahan, dilepas, seperti itu. Iya. Ya, ini yang saya maksud, boleh bebas untuk bagian untuk happy baby-nya. Nah, kita lakukan lagi yang ke tembok tadi. Angkat ke atas sakrumnya, aktifkan otot pelvic floor-nya, lepaskan rahimnya. Saat Anda masukkan itu seperti dihisap. Sayang tidak bisa di dalam video ini dibuka begitu ya. Sebenarnya lebih bagus lagi kalau di bidan-bidan itu langsung ditunjukkan. Tapi di sini ada guideline dari YouTube yang kita harus ikuti. So, buang napas, tarik napas. Jadi itu kalau ada seperti benjolan itu bisa langsung terasa masuk ke dalam. Oke, begitu caranya Anda keluar dan selamat berlatih. Semoga lekas sembuh.